Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam layanan Night Call GPIB bersama dengan saya Pendeta Febriani bin Serulina Tarigan. Pada saat ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Ibrani pasal 6 ayat 18 sampai pada ayat yang ke-20. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena pada hari ini kami boleh kembali bersama-sama dengan penuh sukacita dapat merenungkan kembali kebenaran firman Allah. Maka biarlah Tuhan bersabda bagi kami, menuntun hidup kami melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dalam kitab Ibrani pasal 6 ayat 18 sampai pada ayat yang ke-20 menyatakan, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sejatinya setiap orang tentu pernah memiliki pengharapan. Bahkan setiap orang boleh jadi akan selalu memiliki pengharapan atau harapan selama ia hidup di dunia. Sebagai seorang siswa misalnya, kita memiliki pengharapan memperoleh nilai yang bagus, naik kelas atau lulus ujian. Sebagai seorang mahasiswa mungkin kita memiliki pengharapan lulus kuliah, lalu kemudian kita bekerja di tempat yang baik dengan gaji yang sangat baik. Misalnya seorang gadis barangkali memiliki harapan untuk memperoleh jodoh atau mendapatkan pasangan hidup yang seiman, setia dan bertanggung jawab. Seorang pemuda juga mungkin memiliki pengharapan mendapatkan jodoh atau pasangan yang setia, cantik rupawan, berbudi pekerti yang baik. Pengharapan adalah seumpama jangkar yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, yaitu ketika Yesus Kristus Tuhan kita menjadi imam yang maha agung, Alfa dan Omega. Mari perhatikan dan cermati firman Tuhan yang tertulis di dalam ayat 19-20. Firman Tuhan berkata kepada kita, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, bak sebuah kapal, sauh atau jangkar berfungsi untuk menjaga kapal agar tidak terbawa arus. Pengharapan di dalam Tuhan diibaratkan penulis Ibrani sebagai sauh. Mengapa? Karena pengharapan di dalam Tuhan itu pasti, di mana Ia senantiasa menjamin pemeliharaannya serta menjaga umat di dalam pengharapan mereka agar umat tidak terbawa arus dunia. Itu artinya manusia boleh berharap apa saja, namun pengharapan di dalam Tuhan membuat kita selalu dijaga olehnya. Tuhan tidak akan membiarkan kita terseret oleh keinginan kita. Maka ada istilah yang mengatakan rancanganku bukan rancangannya. Hidup tanpa pengharapan di dalam Tuhan sama seperti kapal yang berhenti tanpa jangkar. Kita akan mudah terbawa arus sehingga kita dapat pergi dan tenggelam. Maka bagi kita yang mencari perlindungan, ada dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan kita, yakni Tuhan kita Yesus Kristus. Bawalah pengharapanmu di dalam Tuhan. Terlebih berharaplah senantiasa akan kedatangan Kristus yang kedua.
Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama. Kami boleh belajar bagaimana menjadi pribadi-pribadi yang memegang teguh pengharapan kami di dalam Tuhan. Biarlah di dalam masa raya Advent ini, kami boleh senantiasa hidup berpegang teguh di dalam pengharapan bersama Tuhan. Karena kami yakin, kami percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang senantiasa memelihara, yang senantiasa menjaga kehidupan umat. Maka biarlah ketika kami membawa pengharapan kami di dalam Tuhan, maka kami selalu dijaga, kami selalu mendapatkan penyertaan, sehingga kami tidak terbawa ke dalam arus dunia, ke dalam arus keinginan-keinginan duniawi, dan biarlah pengharapan kami boleh menjadi bagian dari rancangan Tuhan atas kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan dalam segala keberadaan kami. Tuhan tolong berkati kami dalam segala hal. Tuhan tolong kuasai hidup kami dalam setiap peristiwa. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi pemerintahan kami, bangsa dan negara kami, khususnya dalam kami menantikan proses pemilu yang akan berlangsung pada tahun 2024 di bulan Februari. Tuhan berkati semua yang terlibat di dalam proses pemilihan, baik para panitia, tim kerja, ataupun kami sekalian sebagai warga masyarakat yang hendak memilih presiden dan wakil presiden menurut hikmat Tuhan. Biarlah kami boleh memilih dengan bijaksana, dengan hikmat Tuhan, sehingga mereka yang terpilih pun dapat melaksanakan segala tugas tanggung jawab mereka dengan baik berdasarkan kehendak Allah. Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa bagi pelayanan GPIB di seluruh Indonesia. Tuhan berkati dimanapun GPIB hadir, agar setiap pelayanan yang dikerjakan oleh gereja Tuhan, GPIB maupun gereja-gereja yang ada di Indonesia, maka biarlah kemuliaan Tuhan yang boleh menjadi sandaran kami, yang boleh menjadi fokus utama di dalam pelayanan gereja. Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri malam ini, akan beristirahat, merehatkan tubuh kami. Maka Tuhan tolong terus memberkati kami, terus menjaga dan melindungi kami dalam istirahat kami, hingga ketika kami boleh bangun dari istirahat kami boleh kembali beraktivitas dengan tubuh yang sehat, tubuh yang senantiasa diberkati oleh Tuhan untuk kembali melaksanakan segala tugas tanggung jawab kami dengan segala pengharapan-pengharapan kami di dalam Tuhan. Inilah doa yang kami ungkapkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.